Ternyata teman-teman, ada 4 tradisi etis moral yang selama ini membentuk pola dan gaya hidup masyarakat di Galela. Teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Chef Nat Hontong, di channel ini. Channel yang mengupas tuntas sejarah dan eksistensi kehidupan masyarakat di Pulau Halmahera, sebuah pulau kecil yang berada di bagian timur Indonesia. Kali ini teman-teman, kita masih melihat apa, siapa, dan bagaimana kehidupan masyarakat di Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Ternyata teman-teman, ada 4 tradisi etis moral yang selama ini membentuk pola dan gaya hidup masyarakat di Galela. Tradisi mertua menantu. Dalam tradisi ini, masyarakat di Galela tidak diperbolehkan menyebut nama mertua dan nama menantu saat berkomunikasi. Jika bunyi sesuatu barang atau kalimat hampir sama kedengarannya dengan nama mertua dan menantu, maka kalimat atau barang itu pun tidak bisa diucapkan. Hal itu dimaksudkan sebagai tanda saling hormat menghormati di antara mereka. Sebagai jalan keluar untuk mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi, terutama antara mertua dan menantu, ditetapkanlah sejumlah istilah yang dipakai sebagai sapaan pengganti. Untuk menyebut atau memanggil mertua dipakai kata toroa. Untuk menyebut dan memanggil menantu perempuan dipakai kata modoka. Untuk menantu laki-laki dipakai kata roa. Untuk ipar laki-laki yang paling tua dipakai kata hodo. Untuk ipar perempuan yang paling tua dipakai kata moli. Untuk ipar laki-laki yang adik dipakai kata tafu. Dan untuk ipar perempuan yang adik dipakai kata dafu. Tradisi duduk dan berjalan. Orang Galela yang sedang berjalan diwajibkan memberi salam kepada siapa saja yang sedang duduk di depan rumah. Salam yang harus diucapkan adalah ngohi takahoko si, saya mau ke selatan ya, atau ngohi takahiesi, saya mau ke utara. Sedangkan orang yang duduk wajib menyambut dan membalas salam itu dengan mengucapkan tulu kasih, masuyu kasih, mamoku kasih. Mampir sebentar, mari merokok, mari makan pinang. Tradisi turun talaga. Tradisi ini bisa dimaklumi karena sebagian besar desa di wilayah Galela berada mengitari Danau Galela. Apapun maksud dan tujuan orang turun ke danau, maka ia wajib berkata sebelum ia turun dengan ucapan "Hulo". Sedangkan orang yang sudah berada lebih awal di danau harus membalas dengan ucapan
Oi. Jawaban salam seperti ini menunjukkan orang yang memberi salam tadi dipersilahkan turun. Karena di bawah sana tidak terdapat hal-hal yang melanggar aturan adat. Seandainya yang berada di danau adalah seorang perempuan yang sedang mencuci pakaian, dan yang turun adalah seorang laki-laki, maka sang perempuan itu harus berkata dan membalas salam tadi dengan ungkapan, "Oi, ngohi tomatengoka, ma dodi au hiwaka." Oi, saya sendirian saja, saya tidak mempunyai teman. Mendengar jawaban salam seperti ini, orang laki-laki tadi tidak diperbolehkan melanjutkan maksudnya untuk turun ke danau. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang turun adalah seorang perempuan, dan yang berada di danau adalah laki-laki yang telah beristri, maka orang laki-laki ini harus menjawab dengan salam yang sama. Oi, ngohi tomatengoka, ma dodi au hiwaka. Oi, saya sendirian saja, saya tidak mempunyai teman. Ini menandakan bahwa perempuan itu harus mengurung niatnya turun ke tempat itu dan segera mencari tempat yang lain. Tradisi di sekitar orang mati. Bagi masyarakat Galela, jika terjadi orang mati, maka segala aktivitas dan kegiatan masyarakat harus berhenti. Semua orang wajib berkumpul di rumah duka untuk saling menghibur. Di samping itu, kehadiran di rumah duka juga mempunyai manfaat bagi masyarakat, karena mereka akan dijauhkan dari peristiwa yang sama. Tetapi jika ada orang mati dan ada orang yang tidak datang ke rumah duka, lalu ia tetap melakukan pekerjaannya, hal itu diyakini sebagai perbuatan mempercepat proses kematiannya sendiri. Setelah berada di rumah duka, keluarga dekat wajib menghibur keluarga duka selama 3 hari sampai 1 minggu. Selain tanggung jawab menghibur keluarga duka, masyarakat Galela hingga kini juga mempunyai tanggung jawab dalam bentuk uang atau barang dan benda-benda tertentu yang harus dilaksanakan ketika ada orang mati. Dalam bentuk uang, tanggung jawab ini bersifat wajib dan diberikan oleh keluarga, tetapi juga oleh anggota masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela. Dalam bentuk barang atau benda-benda tertentu biasanya disebut sebagai tanggung jawab adat, seperti kain, tikar, ikan, waji, saguer, pinang kapur, dan sirih. Terkait tanggung jawab adat di sekitar orang mati, masyarakat Galela juga mengenal tradisi yang disebut boroka, artinya kenangan. Tradisi ini dilakukan jika keluarga duka memandang ada orang-orang tertentu yang berhak menerima beberapa bentuk dari tanggung jawab secara adat. Tentang hal ini, Yosafat Eta mengatakan apa yang diberikan kepada orang mati itu harus dibawa, tidak bisa ditinggalkan. Jika ditinggalkan, tidak dibawa oleh orang yang mati itu, tidak dimakamkan bersama orang mati itu, maka itu harus menjadi boroka. Artinya dia menjadi barang kenangan. Boroka artinya dari yang mati kepada orang-orang tertentu.
Jadi, jika ada barang yang tidak dibawa oleh orang yang meninggal dikuburkan bersama, maka barang itu akan diberikan kepada siapa yang dianggap layak menerima barang itu. Demikian teman-teman, 4 tradisi etis moral yang selama ini telah membentuk kehidupan etis dan moral masyarakat Galela. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi torang semua. Sampai jumpa.